Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olga Magdalena Linome dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Simak videonya ya teman-teman. Teman-teman semua pasti tidak asing lagi dengan kata perpangkatan dan bentuk akar. Nah, sebenarnya perpangkatan itu apa sih? Jadi, perpangkatan itu adalah bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Misalnya seperti 2 pangkat 2 berarti 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Setelah mengetahui pengertian dari perpangkatan, maka kita akan membahas tentang sifat-sifat dari perpangkatan. Apa saja sih sifat-sifat dalam perpangkatan? Yang pertama yaitu pangkat 0. Jika diberikan A suatu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 2 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka akan memiliki hasil sama dengan 1. Yang kedua yaitu pangkat negatif. Jika diberikan A suatu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat positif, maka dapat dituliskan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya, 2 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Yang ketiga yaitu pangkat pecahan. Jika diberikan A suatu bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan M merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per M sama dengan P merupakan bilangan real positif sehingga P pangkat M sama dengan A. Bentuk umumnya dapat teman-teman lihat di video. A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dipangkatkan dengan M. Contohnya, 2 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 1 per 3 pangkat 2. Selanjutnya adalah sifat-sifat perpangkatan yang biasa digunakan dalam operasi bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu dalam operasi perkalian. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 dipangkat 2 tambah 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Yang kedua yaitu dalam operasi pembagian. Bentuk umumnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya yaitu 2 pangkat 7 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 kurang 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Yang ketiga yaitu dalam operasi bilangan berpangkat. Bentuk umumnya adalah A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya seperti 4 pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 3 dikali 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 12. 3 bentuk ini dapat digunakan jika bilangan berpangkat itu memiliki basis yang sama. Selanjutnya, jika basisnya berbeda, maka teman-teman dapat menggunakan bentuk umum yang ada di bagian kanan. Untuk perkalian, bentuk umumnya yaitu A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, 2 kali 3 pangkat 8
sama dengan 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 8. Selanjutnya, untuk pembagian beda basis, bentuk umumnya adalah A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan ketentuan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk akar. Apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Contohnya seperti akar 2, akar 7, akar 11, atau akar 3, akar 5, dan sebagainya. Menurut teman-teman, akar 25 itu termasuk bentuk akar atau bukan sih? Jawabannya adalah bukan bentuk akar. Kenapa? Karena definisinya, bentuk akar itu berupa bilangan irasional. Sedangkan akar 25 ini bisa kita sederhanakan hasilnya menjadi 5, dan 5 merupakan bilangan rasional. Jadi, akar 25 bukan bentuk akar. Sekarang kita akan mengenal sifat-sifat dari bentuk akar. Yang pertama yaitu akar XY sama dengan akar X dikali dengan akar Y dengan ketentuan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua yaitu akar X per Y sama dengan akar X per akar Y dengan ketentuan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga yaitu akar pangkat 2 dari X pangkat 2 hasilnya adalah X. Setelah mengetahui sifat-sifat akar, bagaimana sih cara mengoperasikannya? Nah, yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Penjumlahan bentuk akar hanya bisa dilakukan jika angka yang berada di dalam tanda akar nilainya sama. Bentuk penjumlahannya adalah sebagai berikut. P akar X tambah Q akar X sama dengan P tambah Q akar X. Biar teman-teman tidak bingung, mari kita membahas salah satu contoh. Contohnya yaitu akar 2 tambah akar 2 sama dengan 1 tambah 1 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Yang kedua yaitu pengurangan. Konsep pengurangan ini sama seperti penjumlahan, yaitu hanya bisa dilakukan pada dua bentuk akar atau lebih yang bilangan pokoknya sama. Bentuk pengurangannya adalah sebagai berikut. P akar X kurang Q akar X sama dengan P kurang Q akar X. Contohnya, 2 akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan 2 kurang 1 akar 2. Hasilnya adalah akar 2. Yang ketiga adalah perkalian. Konsep perkalian bentuk akar berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Hal ini dikarenakan perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan non-akar, baik pecahan maupun bilangan bulat. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, P akar X kali Q sama dengan P kali Q akar X. Bentuk yang kedua, P akar X kali Q akar Y sama dengan P kali Q akar X kali Y. Contohnya, 4 akar 7 kali 2 sama dengan 4 kali 2 akar 7. Hasilnya adalah 8 akar 7. Yang terakhir adalah pembagian. Konsep pembagian ini hampir sama dengan perkalian. Namun, pembagian bisa menghasilkan pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Jika berbentuk demikian, maka pecahan harus dirasionalkan penyebutnya.
Adapun bentuk pembagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, P akar X per Q sama dengan P per Q akar X. Contohnya, 6 akar 2 per 3 sama dengan 6 per 3 akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Yang kedua yaitu P per Q akar X sama dengan P per Q kali 1 per akar X sama dengan P per Q akar X. Contohnya 12 per 2 akar 3 sama dengan 12 per 2 dikali dengan 1 per akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Bentuk yang terakhir yaitu P akar X per Q akar Y sama dengan P per Q akar X per Y. Contohnya 2 akar 6 per akar 2 sama dengan 2 dibagi 1 dikali akar 6 dibagi 2. Hasilnya yaitu 2 akar 3. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar bagaimana sih cara merasionalkan akar. Untuk merasionalkan bentuk akar, maka teman-teman dapat melakukannya dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawan. Contohnya dalam bentuk pecahan X dibagi akar Y. Caranya adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sama. Misalkan kita akan merasionalkan 4 dibagi akar 2. Berarti kita harus mengalihkannya dengan akar sekawan, yaitu akar 2 dibagi akar 2. Dengan demikian, bentuknya menjadi 4 dibagi akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya yaitu 4 akar 2 dibagi 2. Hasilnya 2 akar 2. Nah, setelah memahami materi ini, mari kita berlatih bersama-sama agar dapat memahami materi ini lebih dalam lagi. Soal yang pertama, yaitu sederhanakanlah akar 128. Untuk menyederhanakan akar ini, maka kita harus mencari angka di dalam tanda akar ini yang tidak bisa dibagi lagi atau merupakan bilangan irasional. Jadi akar 128 sama dengan akar 64 dikali 2. Akar dari 64 yaitu 8. Jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Soal yang kedua, berapakah hasil dari negatif 3 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 3? Jawabannya yaitu dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sehingga negatif 3 pangkat 4 kali negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 pangkat 3 tambah 4. Hasilnya yaitu negatif 3 pangkat 7. Dengan menyelesaikan soal ini, saya harap teman-teman akan lebih memahami materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Demikian video saya. Sekian dan terima kasih.